Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan yang kemarin. Wa yajuzu tazwijul abaki wal maghsubati wa i'tinakihima. Boleh, yajuzu boleh, tazwiju menikahkan al-abaki budak yang lari, budak orang lain, budak yang lari, wal maghsubati dan budak yang dirampas, budak perempuan yang lari dan budak perempuan yang dirampas, wa i'tinakihima, dan boleh membebaskan kedua-duanya. Wala yajuzu bai'u tairi, tidak boleh menjual burung fil hawai, burung itu masih di langit, masih di udara. Wassamaki fil ma'i, dan ikan masih di air. Kita tidak boleh menjual burung kalau burung itu masih di udara, dan kita juga tidak boleh menjual ikan kalau ikan itu masih di laut, masih di air, belum ditangkap. Lil hururi, kenapa nggak boleh? Karena itu ada unsur hurur, ada unsur penipuan. Walau ba'al hammama ta'iran i'timadan ala audihi lailan. Walau ba', kalau ada orang yang menjual hammam, menjual hamam, menjual burung merpati, ta'iron, dan burung merpati itu sedang terbang, i'timadan, sementara dia yakin ala audihi lailan, burung itu nanti akan kembali ke sangkarnya di malam hari. Fawajhani, ada dua pendapat. Kama fin nahli, pendapat ini sama dengan seperti pendapat menjual an-nakhl, menjual tawon. Nah, boleh nggak menjual tawon? Bukan satu tawon, tapi tawon banyak dengan sarangnya. Wa asahuma inda imamil haramain, kedua-duanya yang paling sah menurut Imam Haramain, asihatu, kedua-duanya sah, boleh. Kal abdil mab'uthi fi sugli, seperti menyuruh hamba atau menyuruh budak untuk bekerja, kemudian hasilnya diambil oleh si tuannya, boleh. Wa asahuhuma, dan sah di antara keduanya. Wa asahuhuma al-jumhuru al-man'u. Nah, ini kalau menurut al-jumhur, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama itu nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Idla uthuqa bi'audiha li adami akliha. Kenapa nggak boleh? Karena burung merpati itu yang diyakini tadi, uthuqa, yang diyakini tadi akan pulang ke sangkarnya di malam hari, tu'la uthuqa, tidak bisa diyakini, bi'audiha, pulangnya tidak bisa diyakini. Kenapa? Li adami akliha, karena tidak ada akalnya. Dia burung itu nggak punya akal. Kalau sore harus pulang nggak punya akal, itu hanya insting saja gitu. Wasahhan Nawawi fin nahli asihatu. Kalau menurut Imam Nawawi tentang an-nakhl, tentang tawon tadi, itu sah, boleh jual beli tawon itu boleh, karena tawon itu pasti akan kembali kepada sarangnya, karena di situ ada ratunya, dan ratunya itulah yang menyebabkan tawon-tawon bisa kembali kepada sarangnya. Walau ba'anis fusaifin wa nahwaha muayyanan, andaikan ada orang yang menjual pedang tapi cuman separuh pedang itu separuh, kemudian dijelaskan yang dijual yang atas atau yang bawah itu dijelaskan, atau yang lainnya cuman separuh dan dijelaskan bagian yang mana yang akan dijual, lam yasihu, tidak sah jual belinya. Kenapa kok tidak sah? Li'anna taslimahu la yasihu illa bi kasrihi, karena nggak akan bisa menyerahkan separuh pedang tuh, nggak bisa. Illa bi kasrihi, kecuali
membelahnya, memotongnya jadi dua. Li'anna taslimahu, karena menyerahkan pedang tersebut yang separuh tadi, layasihu, tidak bisa, illa bikasrihi, kecuali dipotong menjadi dua baru diserahkan sebelahnya. Wa fihi nuksun, kalau dipotong mesti ada pengurangan yang tadinya panjang menjadi pendek karena dipotong dua. Wa tadhi'u lil mali, dan seperti itu namanya menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan barang. Harusnya tidak disia-siakan. Kalau beli, kalau jual ya jual aja utuh gitu. Jangan jual separuh pedang atau separuh pisau, nggak boleh, harus utuh satu pisau. Karena menyia-nyiakan barang itu wa huwa manhiyun anhu, dilarang, tidak boleh. Rasulullah melarang menyia-nyiakan barang itu. Bihilafi ma lau ba'a juz'an masya'an. Berbeda kalau ada orang yang menjual suatu barang hanya sebagian saja, masya'an, tapi dipersekutukan, artinya bersama-sama gitu kan, bersama-sama, berserikat, bersama-sama, keduanya sama-sama memiliki. Fa innahu yasihu, yang seperti itu sah, boleh. Wa yasiru syarikan, dan menjadi syarikan, barang yang dijual itu menjadi milik bersama atau sama-sama dimiliki oleh orang tersebut. Syarikan, boleh kedua-duanya dimiliki. Wa kadza hukmu saubi, demikian juga hukum as-saubi, hukum baju atau pakaian, an-nafis, pakaian yang bagus. Alladzi yang kusubil qat'i, yang berkurang karena dipotong. Hukum menjual baju dan baju itu berkurang karena dipotong. Seperti itu juga. Walau kan atau ghalidhan, andaikan baju itu ghalidhan, baju itu tebal, la yang kusubil qat'i, tidak akan berkurang kalau seandainya dipotong sedikit. Sohal bai'u, sah jual belinya. Alas sahihi, yang benar sah jual belinya. Ini baju nih, bajunya tebal, dipotong sedikit, tidak kelihatan dipotong itu, maka sah baju itu. Idla mahdurun, bila memotongnya itu tidak berbahaya, tidak mengurangi keindahan baju itu, nggak apa-apa, sah. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Hadza kullu fil mani'i al-hissi, semua ini adalah larangan dalam bentuk yang bisa dilihat oleh mata. Ini namanya al-mani'ul hissiyu. Jadi larangan yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata. Amal mani'u syar'iyyu, ada lagi larangan yang syar'i. Larangan yang syar'i itu larangan yang secara syarak, bukan yang bisa dilihat oleh mata. Kabai isya'il marhuni, seperti jual beli sesuatu yang tergadai. Barang itu digadai kemudian dijual gitu. Bighairi idnil murtahani, tanpa izin yang menggadai. Barang itu sudah tergadai kemudian dijual tanpa izin orang yang menggadai. Idza kana marhunu maqbudan, apabila yang menggadai itu bersih tegang, memegang barang tersebut untuk dijual. Li'annahu mamnu'un min taslimihi syar'an, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak bisa untuk menyerahkan barang tersebut. Kenapa? Karena dia sedang digadai. Orang yang menggadai barang itu, orang yang menyewa barang itu sedang dipegang, atau orang itu sedang memegang barang itu. Jadi si pemilik barang tidak bisa menjualnya. Idh lau jaza dzalika, kalau itu boleh, la batalat faidatur rahni, maka batal kegunaan gadai itu. Jadi gadai itu nggak berlaku lagi. Kalau masih gadai tidak boleh, tapi kalau sudah dijual, kegunaan gadai itu sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma syartul hamis, adapun syarat yang kelima, wa huwa kaunul mabi'i ma'luman. Syarat yang kelima jual beli itu kaunul mabi'i ma'luman, keadaan barang itu maklum, diketahui. Jadi si pembeli tahu barang itu, si penjual tahu barang itu, khususnya si pembeli tahu barang itu. Fala budda minhu, itu harus
li'annahu alaihi salatu wasalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil bai'il ghurur, naha melarang an bai'il ghurur, melarang dari jual beli ghurur. Ini Rasulullah melarang dari jual beli ghurur. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam la yasturul ilmu bihi min kulli wajhin. Ya, betul. Barang itu harus diketahui, tetapi mengetahuinya itu min kulli wajhin, dari segala arah. Tapi tidak disyaratkan gitu. La yustaratul ilmu bihi. Naam ya, la yustaratu tidak disyaratkan al ilmu, la yustaratu tidak disyaratkan al ilmu mengetahui bihi dengan barang itu min kulli wajhin, dari segala arah. Jadi tidak disyaratkan tahu sedetil-detilnya, yang penting pada globalnya dia tahu, sifat globalnya dia tahu, tapi tidak disyaratkan untuk tahu sampai sedalam-dalamnya. Bal yustaratul ilmu bi'ainihi wa qudrati sifatihi. Bal akan tetapi yustaratu disyaratkan al ilmu mengetahui bi'ainihi barang tersebut, wa qudratihi dan sekedarnya saja, wa sifati dan sifatnya. Artinya hanya tahu secara globalnya saja, tidak tahu detail-detailnya. Yang jelas secara umum bagus, secara umum sudah disepakati. Amal muayyanu, adapun barang yang ditentukan tadi, fa maknahu ayyakul, maksudnya itu seperti ada orang yang mengatakan bi'tuka hadza wa nahwaha, aku jual ini dan yang lainnya, yang seperti ini. Bi khilafin malau qala, berbeda kalau ada orang yang berkata bi'tuka abdan min abidi, aku jual salah satu dari budakku. Ini budaknya banyak, salah satu aja yang dijual, tapi nggak ditentukan yang mana gitu. Au syatin min hadzal ghanami, aku jual kambing-kambing ini salah satunya, atau aku jual salah satu kambing ini. Bi'tuka syatan min hadzal ghanami, aku jual satu kambing dari kambing-kambing ini. Kambingnya banyak, dijual cuma satu, cuman nggak ditentukan kambing yang mana. Fawa batilun, yang seperti itu nggak sah, jual belinya batal. Kenapa? Li'annahu ghairu muayyanin, karena barangnya ghairu muayyanin, tidak ditentukan. Wa huwa ghurur, yang seperti itu nipu, jual seperti itu. Nanti ya pasti pembeli melihat kambingnya gemuk, ternyata yang dijual kambing yang kurus. Nah, itu penipuan, itu penipuan, nggak bisa dipertanggungjawabkan yang seperti itu. Maka ini disebut dengan ghurur, jual beli nipu. Wa kadza law qala, demikian juga kalau seandainya ada orang yang mengatakan bi'tuka hadzal qati'a illa wahidan, aku jual kambing-kambing ini satu, ini banyak kambing-kambing nih, aku jual satu, nggak ditentukan. La yasihu, tidak sah. Wasawaun tasawat al-qimatu fil abidi wal ghanami aula, sama saja baik itu harga budak atau harga kambing, itu harganya sama atau tidak, tetap tidak boleh, baik harganya sama atau tidak boleh. Wa amal qadru, adapun kemampuan maksudnya kemampuan untuk menyerahkan nih, fala budda min ma'rifatihi, harus diketahui kemampuannya, harus diketahui. Hatta law qala, sehingga kalau seandainya dia mengatakan bi'tuka mil'u hadhil ghararati khintotan, bi'tuka, aku jual kepadamu, mil'u hadhil gharari khintotan, satu karung gendum ini, aku jual satu karung gendum ini. Au bizinatin hadis sahrati zabiban, atau aku jual zabib, aku jual kismis seberat batu ini. Enggak bisa seperti itu, enggak tentu berat batu itu seperti apa. Lan yasihul bai'u, jual beli seperti itu tidak sah. Wa kadza law qala, demikian juga kalau ada yang mengatakan bi'tuka mislu ma ba'a fulan sil'atahu, aku jual kepadamu, bi'tuka,
aku jual kepadamu mislama ba'a fulan, seperti yang dijual kepada fulan sil'atahu. Sil'atu itu barangnya. Jadi aku jual kepadamu barang ini seperti barang yang dijual kepada fulan. Itu enggak jelas itu. Au qala bi'tuka bisy'ri alladhi yusawi fis-suqi. Bi'tuka aku jual bisy'ri dengan gendum ini alladhi yusawi yang sama fis-suqi di pasar. Aku jual gendum ini yang sama dengan di pasar. Gimana barangnya nggak ada kok bisa menyatakan sama dengan di pasar? Di pasar nggak ada di situ. Kalau kedua-duanya ada di situ baru boleh. Tapi kalau di pasar dengan di sini cuman ada yang di sini, di pasar tidak ada di situ, itu nggak bisa itu. Falayasihu, tidak sah seperti itu, liwujudil ghurur, karena itu terdapat unsur penipuan. Bikhilafin, berbeda malau qala, kalau ada orang yang mengatakan bi'tuka hadzal qamha, aku jual gendum ini kulla kailin bikada, setiap satu kilo atau satu takaran dengan harga sekian. Nah, ini beda nih, berbeda. Bi'tuka, aku jual kepadamu hadzal qamha, gendum ini kulla kailin bikada, setiap 1 liter atau setiap 1 takaran harganya sekian. Fa innahu yasihu, yang seperti itu sah. Wa in kanat jumlatul qamhi majhulatan fil hali, wa in kanat, apabila gendum itu jumlatul qamhi, jumlah gendum itu, kalau jumlah gendum itu majhulatan, belum diketahui atau tidak tahu berapa jumlahnya, fil hali, pada saat itu, li'anal jahalata, karena ketidaktahuan terhadap gendum itu, intafat bidzikril kaili, hilang dengan adanya menyebutkan timbangan itu. Kita kan nggak tahu berapa jumlah gendumnya yang di situ, berapa. Cuman ketika menyebutkan ukuran, menyebutkan misalnya liter gitu, aku jual per liter 5.000, kan udah jelas per liternya. Nah, di situ hilang keraguan-raguan tentang jumlah gendum tadi itu, jadi hilang dengan menyebutkan intafat bidzikril kaili, hilang dengan menyebutkan intafat, hilang bidzikril kaili, dengan menyebutkan timbangan atau ukuran tersebut, takaran tersebut. Walau qala, andekan ia berkata, bi'tuka min hadhihi subrati ala sha'in bidirhamin. Bi'tuka, aku jual kepadamu hadhihi subrati ala kulli sha'in bidirhamin. Tumpukan ini, setiap 1 sok itu 1 dirham. Lam yasih, tidak sah seperti itu. Ala sahih, jadi lam yasih ala sahih, tidak sah. Yang sah itu tidak sah gitu. Nah, gitu. Jadi bi'tuka hadhihi subrati kulli sha'in bidirhamin. Subrah itu gendum yang masih bulat-bulat itu. Setiap 1 sa' itu 1 dirham. Lam yasih, tidak sah, karena itu masih dalam bentuk tumpukan gitu, belum jelas. Li'annal mabi'a majhulatun, karena yang dijual nggak jelas gendum yang mana, kan tumpukannya banyak itu. Wa dzakara muqabalatu kulli kailin, dan menyebutkan penyerahan setiap takaran itu bidirhamin, dengan 1 dirham, la yakhruju anil jahalah, maka tidak akan mengeluarkan dari ketidakjelasan itu. Kenapa? Karena barangnya belum jelas. Wa'lam anna qaulana, wa'lam, ketahuilah, anna qaulana, bahwasanya pendapat kami, mil'u hadhil ghirarati khintatan, sekarung gendum penuh itu, au bi zinati hadis sorai zabiban, atau kismis yang ukurannya seberat batu, mahalluhu
idza kanal ma'kudu alaihi fi dhimmah. Mahalluhu tempatnya, kedudukannya, idza kanal ma'kudu apabila ia yang diakadkan alaihi pada barang tersebut fi dhimmah, berarti itu adalah masih dalam tanggungan, sama dengan namanya jual beli dalam tanggungan. Amma idza kana hadiron, kalau barangnya itu hadir, ada di situ, bi anqala dengan mengatakan bi tukamil ahadil ghararati min hadil hintati au bi zinatin hadis sarai minaz zabibi. Ketika orang mengatakan tapi barangnya ada di situ, aku jual sekarung gandum penuh ini, atau kismis yang beratnya seberat batu ini, tapi barangnya ada, fa innahu yasihu, itu sah ala sahih, yang benar itu sah. Li'annahu la gharara, karena tidak ada unsur penipuan. Kenapa? Barangnya ada. Wal imkani syuru'i, dan memungkinkan syarak fil wafai, di dalam menepati indal uqudi, menepati akad. Jadi secara syarak itu memungkinkan bisa menepati akad. Akadnya bisa dibuktikan di situ, barangnya ada gitu. Waqad sarahar Rafi'i fi babis salami, dan ini juga telah dijelaskan oleh Imam Rafi'i di dalam bab as-salam. As-salam itu bab menjual beli tempat. Bihadzal hukmi wa ta'lili wallahu a'lam. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Imam Rafi'i fi babis salam fi bihadzal hukmi, tentang hukumnya dan tentang uraian-urainya. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Amma sifatu, adapun sifat, fafiha masailun, sifat barang itu fafiha masailun, ada beberapa permasalahan-permasalahan. Minha, diantaranya, an istiqsa'il awsafi alal haddi al-mu'tabari fis salami yaqulu maqamar ru'yati. Amma sifatu, adapun sifat barang, fafiha masailu, diantaranya ada permasalahan. Minha, diantaranya, anna istiqsa'il awsafi, bahwa menerima sifat-sifat barang, istiqsa al-awsaf, menerima sifat-sifat barang alal haddil mu'tabari, pada batasan yang diperlukan, fis salami, di dalam jual beli salam, yakumu maqamar ru'yati, menempati tempat ru'yah. Ru'yah itu maksudnya jual beli secara langsung. Wa kadza sima'un wasofahu bitori kitawaturi, demikian juga mendengar barang dengan cara diceritakan barang itu sifatnya seperti ini, tapi banyak yang mengatakan seperti itu, tidak hanya satu orang. Fihi khilafun, ada perbedaan pendapat. As-sahihu, yang sah, yang benar, alladzi qata'a bihi al-iraqiyun, yang sah, yang dipastikan, qata'a bihi, yang telah dipastikan, al-iraqiyun, oleh orang-orang Irak, annahu la yasihu, yang seperti itu tidak sah. Li annal wasfa, karena mensifati barang atau menceritakan barangnya seperti ini, fi misli hadha, yang seperti ini, la yakumu maqamar ru'yah, tidak bisa menduduki kedudukan ru'yah, artinya melihat secara langsung, hanya mendengar cerita saja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa resumenya, kemudian jangan lupa juga sebagai tanda kehadiran isi komentar di situ, tulis dari hash malam atau hash sore, jangan hanya sekedar nama, biar mudah untuk dirangkum. Kemudian resumenya itu ditulis di atas kertas folio dan nanti dikumpulkan pada saat kondisi sudah normal, atau kalau misalnya kondisi belum normal juga, nanti misalnya sudah ujian, maka pada saat ujian itu nanti dikumpulkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.